Oke, kawan-kawan, Anda sudah selesai tahu cara setup dan berbagai macam variasi setup, baik fisik maupun emosi, dan bahkan kita sudah sediakan rumusnya. Anda tinggal order buku ini atau yang ini untuk supaya lebih lengkap. Sekarang kita masuk ke langkah kedua dan ketiga dari shifting, yaitu tune in dan tapping. Setelah Anda setup, Bapak Ibu, jadi awalnya kan Anda minum air putih dan madu, nggak boleh campur ya, dipisah. Dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur, bismillah, sholawat, alhamdulillah, kalau Anda muslim, yang non-muslim bisa sesuaikan. Yang penting cinta dan syukur. Lalu Anda jauhkan dari energi toksin. Lalu Anda rasakan sendiri, Anda ini sakitnya merasakan seperti apa, lokasinya di mana, seberapa sakitnya, habis itu Anda setup. Ya Allah, ditulis dulu kalau misalnya Anda pemula, belum supaya jelas, nggak bingung bikin elemen setup, ditulis dulu. Lalu Anda mulai setup. Ya Allah, walaupun kepala saya ini pusing banget sepulang dari kerja tadi, saya ikhlas, saya ridho menerima pusing di kepala saya ini, dan saya pasrahkan padamu ya Allah kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu ya Allah, normalnya kembali kondisi kepala saya ini, saya pasrahkan padamu ya Allah kesegaran tubuh saya. Selesai. 3 kali diulang Ibu ya. Setelah 3 kali, baru kemudian Anda tune in. Tune in itu merasakan sakit Anda, fisik ataupun emosi. Nah, sambil dirasakan, fokuskan pikiran Anda ke lokasi sakit. Kalau itu fisik, fokuskan pikiran Anda ke yang bikin Anda sakit hati. Kalau itu masalah emosi. Sambil berdoa, ya Tuhan, saya ikhlas menerima masalah saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri semua ini pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Jadi, saya demokan, setelah Anda setup, ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Lalu Anda tune in, rasakan pusing di kepala Anda. Lah rasakan itu apa Ibu? Fokuskan pikiran ke situ. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa energy follow thought. Jadi energi tubuh Anda akan mengikuti kemana arah pikiran Anda menuju. Karena itu fokuskan pikiran Anda ke lokasi sakit. Supaya energi tubuh Anda mengalir ke sana dan dia akan menghilangkan disruption of body energy system. Kekacauan energi tubuh Anda jadi normal kembali. Rasakan pusingnya, fokuskan pikiran ke lokasi pusing, sambil dirasakan, Anda berdoa. Ya Tuhan, saya ikhlas menerima pusing di kepala saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri semua ini. Sambil pikirannya fokus ke situ Bapak Ibu, sambil dirasakan sakitnya, dan sampaikan doanya, udah nggak pakai walaupun lagi, tapi langsung, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri semua ini pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Tune in seperti itu. Kalau misalnya itu di tangan Anda yang sakit, kalau perlu Anda gerak-gerakkan tangan Anda ini, supaya terasa sakitnya. Supaya fokus pikiran Anda ke sini. Nah, digerak-gerakkan. Ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit di pergelangan kaki saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya dan saya syukuri semua ini pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Kalau misalnya itu sakit kok dipakai ruku atau dipakai sujud, ya Anda langsung ngejar. Berusaha ruku, lalu rasakan sakitnya. Jadi dirasakan sakitnya. Digoyang-goyang tempat yang sakit itu. Sambil dirasakan, sambil fokus pikiran ke situ, supaya energinya mengalir ke situ, sambil ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri semua ini pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Itu tune in. Kalau emosi Pak, ya dibayangkan emosinya yang bikin Anda emosi. Sakit hati tadi di kantor habis dikata-katain sama temen. Ya udah bayangin peristiwa itu. Ya Tuhan, jadi bayangin kayak film tuh. Peristiwa itu yang bikin Anda sakit hati. Mungkin mulai terasa
rasa gondoknya sampai 10 mungkin levelnya. Sampai berat nafas Anda mungkin, karena Anda sakit hati benar tuh. Ya sudah, rasakan. Bayangkan benar. Keluarkan semua emosinya sampai benar-benar terasa. Sambil dibayangkan peristiwa itu, lalu Anda bilang, ya Allah, saya ikhlas menerima rasa sakit hati saya ini. Dan saya pasrahkan padamu, ya Allah, hilangnya sakit hati saya berganti dengan kedamaian hati. Saya maafkan dia, saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya syukuri semua ini, karena pasti ada hikmahnya. Itu tune in. Ya, langkah kedua. Lah baru langkah ketiganya itu adalah tapping. Tapping itu diketuk-ketuk ringan di titik-titik akupunktur yang kita pilih. Yang itu mewakili 12 energi meridian. Yang harusnya ada 360, kita rangkum menjadi cuma 9 kalau versi singkat, 18 kalau versi lengkap. Jelas ya? Itu tapping. Diketuk-ketuk ringan saja. Diketuk-ketuk ringan saja. Sambil terus tune in. Jelas ya? Langkah ketiga ini dilakukan sambil terus melakukan langkah kedua. Bukan langkah kedua selesai, lalu langkah ketiga. Bukan. Ketika langkah kedua Anda lakukan, dan Anda sudah cukup khusyuk, sudah mulai berdoa, tambahi dengan tapping. Jelas ya? Ditambahkan dengan tapping. Maka ketika Anda sudah selesai tune in, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Tambahi dengan tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Terus sampai selesai. Jelas ya? Jadi ini digabungkan. Langkah kedua ditambah dengan ketiga. Tinggal terakhir, kita tinggal bahas titik-titik tappingnya sebelah mana. Nah, titik pertama kawan-kawan ya, di sini. Di namanya 100 meeting point, crown meridian, meridian mahkota gitu ya. Cara lihatnya bagaimana pasnya ini ditekuk gini, kawan-kawan. Anda tekukan ini, lalu Anda tarik ke atas, garis lurus, nah itu tengah-tengahnya situ. Atau dari depan, sini. Pakai jari tengah, nah ketemunya sama nanti di sini. Ini titik pertama, crown meridian. Tapi ini jangan di tapping kalau sakitnya adalah darah tinggi. Jadi khusus yang darah tinggi, titik ini dilewati. Ini saya diajari guru saya yang lain namanya Joseph Guan yang mengatakan bahwa titik ini bisa membuat darah kita jadi naik tekanan darahnya. Kalau Anda darah rendah, bagus. Tapi Anda punya darah tinggi, yang ini dilewati. Khusus yang ini dilewati. Jelas ya? Titik pertama di sini. Tapi kalau nggak punya darah tinggi, ini silakan dilakukan, bagus. 1. Titik kedua di pangkal alis, kiri atau kanan. Alisnya nyambung bagaimana, Pak? Ya, Anda kira-kira kalau Anda normal nggak nyambung alisnya, sebelah mana? Sini sama sini. Di tapping salah satu, kiri boleh, kanan boleh, Bapak Ibu. Yang nggak boleh dua-dua tapping bareng gini. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau tapping dua-duanya, gantian kayak gini. Di pangkal alis. Ingat, sambil tapping, sambil tune in ya. Rasakan sakitnya, kalau digoyang-goyang lokasi sakit, lalu fokuskan pikiran ke situ, lalu berdoa, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini, sambil tapping terus. Oke, titik kedua. Titik ketiga, samping mata. Samping mata ini, kawan-kawan, kayak Anda pusing, Anda pegang sini. Bukan yang itu. Maju sedikit sampai kena pelipis, kena tulangnya. Maka ini berdekatan dengan bola mata, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda tapping ini jangan tolak-tolak, nanti masuk ke sini, jelus, bahaya. Nah, Anda tapping anak-anak atau bayi itu harus agak hati-hati. Jangan sampai dia gini-gini, kena matanya. Nah, karena ini pas di ujung tulang ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Berikutnya, di bawah mata. Di bawah mata juga kena tulangnya, jangan sampai ke atas sedikit keculek, hati-hati. Jadi pas di bawah mata. Ini titik penemuannya Roger Callahan. The first experience of Roger Callahan with Mary. Anda ingat itu tadi? Dan ini pula titik pertama yang saya tapping ketika saya fobia gelap, takut gelap. Ketika jam 3 pagi harus naik sepeda dari dormitory ke masjid di
UTM Malaysia, tempat saya kuliah. Ini tiba-tiba hilang semua rasa takutnya malam-malam itu. Tapi jadi nggak seru juga kalau nggak punya takut. Sekarang ini ya bisa punya masalah. Nonton film horor nggak pernah takut. Jadi repot. Saya segala jenis film suka, tapi kecuali film horor. Kenapa? Ya karena bagi saya tidak menakutkan, tidak mengagetkan juga. Jadi apa yang dinikmati nggak ada. Jadi repot, jadi nggak punya rasa takut saya. Bahkan kalau misalnya ada orang takut ke kuburan, takut kelihatan apa pocong macam-macam, kok saya nggak takut. Saya pada tinggal sendirian di tengah hutan. Nah, dalam hati saya pokoknya ada aneh-aneh aja, saya tempiling gitu aja. Terus nggak usah aneh-aneh, sama-sama makhluk aja pakai nakut-nakut, tidak tempiling kan, saya bilang gitu. Ya Bapak Ibu, itu mungkin khasiatnya Bapak Ibu. Jadi Anda ini kalau urusan perut, sakit perut, fobia, kemudian sakit perut itu di sini. Takut titiknya ini di bawah mata. Lalu titik berikutnya nomor berapa sekarang? Kita ulang lagi ya. 1 di atas. Ini semua pakai ini kecuali yang darah tinggi. 2 pangkal alis. 3 samping mata. 4 bawah mata. 5 bawah hidung. Nah, 5 di bawah hidung ini. Kanan kiri, atas bawah di sini. Tengah-tengah. Ingat Bapak Ibu, Anda tapping pastikan orangnya punya gigi ya. Karena kalau nggak punya gigi nanti Anda kejebak di dalam mulutnya. Tung bles masuk, dikunyah sama dia. Jadi geli semua ya. Saya pernah itu dulu waktu di Jogja, kita bakti sosial saat Jogja gempa, ada nenek-nenek minta di tapping karena habis ketimpa apa gitu, badannya sakit, saya tapping. Ternyata beliau nggak punya gigi ya Bapak Ibu. Saya tappingnya terlalu keras, bablas sampai masuk ke dalam mulutnya, dimut sama beliau. Jadi geli semua ya. Jadi di sini Bapak Ibu pastikan orangnya punya gigi. Kalau nggak punya gigi diminta begini. Jadi pas kena sininya. Berikutnya di bawah mulut. Nah ini di janggut ya. Kanan kiri atas bawah janggutnya sini. Berikutnya nomor berapa sekarang? Kita ulang lagi ya biar hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 7 sekarang di collarbone. Collarbone ini ada 2 tonjolan kayak kelereng di pangkal leher Anda. Lalu yang di tapping adalah kena kelerengnya, yang tonjolan ini bagian bawah. Kanan atau kiri. Kanan atau kiri boleh. Ya, daerah sini. Kalau satu gini, kalau mau dua-duanya boleh gantian. Sini ya. Ke-8 ini Anda ngukurnya begini. Tangan masukin ke dalam ketiak. Jadi ini jangan ikut masuk ya, cuman 4 jari dalam ketiak. Pas kena jari kelingkingnya, lah itu titik yang perlu Anda tapping. Jelas? Titik terakhir Bapak Ibu, titik ke-9 setelah di samping dada ini, di bawah ketiak Anda, terakhir di 9 untuk versi pendek, pas di bawah, mohon maaf, puting susu, pas di perbatasan dada Anda. Mohon maaf kalau misalnya ibu-ibu itu pas perbatasan BH-nya ya. Di situ. Kalau bapak-bapak ya bayangin kayak adire gitu ada cekungan pas di situ. Pas di bawahnya situ. Lurus dengan puting susu. Itu ya. Yang ke-9. Ingat, selama tapping Anda tune in terus. Rasakan sakitnya, bukan sakit yang di tapping ya, sakit lokasi yang tempat Anda sakit tadi itu rasakan. Kemudian fokuskan pikiran ke situ, sambil ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini, sambil tapping terus. Begitu sampai titik yang terakhir, versi pendek ini, Anda akhiri dengan tarik nafas. Jadi ketika tarik nafas, caranya seperti ini. Rasakan lokasi yang sakit tadi, kalau masih ada sakit yang tersisa, ketika tarik nafas, bayangkan menarik sakitnya keluar lewat nafas Anda. Jelas ya, tarik nafas panjang, ketika udah selesai sampai sini, yang sakitnya di sini tadi, Anda fokuskan pikiran Anda ke sini, lalu Anda tarik nafas panjang. Bayangkan sedang narik sakitnya keluar lewat nafas. Ketika keluar, alhamdulillah.
Saya sarankan sambil kalau Anda muslim bilang ya Allah, tarik nafas ya Allah. Dalam hati aja, ketika keluar nafas, bayangkan membuang sakitnya keluar lewat nafas, Alhamdulillah. Atau ya Tuhan, terima kasih. Tarik nafas ya Tuhan. Atau ya Allah, bayangkan narik sakitnya keluar. Ketika dibuang nafas, bayangkan membuang sakitnya itu lewat nafas Anda. Terima kasih ya Tuhan, Alhamdulillah. Diulang 3 kali. Oke? Bisa Bapak Ibu? Sip? Baik. Anda pause video ini, Anda coba sekarang latihan lengkap dari awal sampai akhir. Ya. Ini tadi berarti Anda sudah setup sudah, tune in sudah, tapping sudah untuk versi pendek. Nah sekarang coba Anda pause video ini, Anda latihan untuk Anda sendiri. Cara latihannya coba Anda cek diri Anda sekarang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada nggak yang tidak nyaman? Apa sedang batuk, atau sedang pusing, atau sedang nyeri menstruasi, atau mungkin sedang ada yang habis terkilir badannya. Fisik dulu ya, biar gampang. Lalu mulai Anda tulis rasanya seperti apa, lokasinya di mana, lalu seberapa intensitasnya, 7, 9, atau 10, atau 5. Setelah ditulis, Bapak Ibu, Anda tulis kalimat setupnya. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, saya ikhlas menerima pusing saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri semua ini karena pasti ada hikmahnya. Setelah itu, Anda mulai setup. Ya, Anda latihan setelah ini. Ya Tuhan, walaupun saya pusing, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. 3 kali, tune in, rasakan sakitnya, rasakan pusingnya, fokus ke situ, kemudian ya Tuhan, saya ikhlas menerima pusing saya ini, saya pasrahkan kesembuhan saya syukuri ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Tambah dengan tapping, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Terus sampai selesai. Tarik nafas panjang, rasakan sakitnya yang tersisa, tarik lewat nafas Anda. Ya Allah, keluarkan, Alhamdulillah. Ya Tuhan, keluarkan, terima kasih 3 kali. Selesai, diukur lagi sakitnya. Kalau tadi 10 sekarang berapa? Kalau tadi 7 sekarang berapa?